teman-teman semuanya, perkenalkan aku Erian Kafrina Christian. Bisa kalian panggil Erian. Aku merupakan siswa di SMTK Presbiteri Bali. Dan sekarang aku menduduki kelas 10. Kesempatan kali ini aku mau sharing tentang hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu itu? Dampaknya apa bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan juga hawa nafsu itu sebenarnya boleh nggak sih menurut firman Tuhan? Penasaran kan? Simak videonya sampai akhir ya. Di Indonesia ini kita sering banget mendengar berita yang menyakitkan hati lewat sosial media kita seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan banyak lagi. Berita tentang apa sih? Berita tentang kekerasan, pelecehan, bahkan pembunuhan. Dan apa sih yang membuat mereka melakukan hal-hal tersebut? Setelah aku melihat lebih dalam, ternyata banyak dari kasus mereka itu berakar dari satu hal yang sama, yaitu hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan oleh mereka sendiri. Ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, baik remaja, pemuda, bahkan orang tua sekaligus, dampaknya bisa sangat serius. Hubungan yang tidak sehat, pergaulan bebas, bahkan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita bisa melihat banyak sekali kasus di sekitar kita. Kita juga sering banget melihat di media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, terus X, Facebook, banyak lagi. Kasus kekerasan, pelecehan, bahkan pembunuhan yang sering berawal dari emosi, keinginan, atau dorongan yang tidak dikendalikan. Ketika mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka, hawa nafsu lah yang akan bertindak dalam diri mereka. Dan yang akan terjadi seperti itu, kekerasan, pelecehan, bahkan pembunuhan. Itu bermula dari hal-hal yang sepele. Sebenarnya cuma pengen marah aja, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia melakukan pembunuhan, dia melakukan kekerasan, dia melakukan pelecehan. Dan ya, dampaknya sangat buruk bagi pelaku, bagi keluarga, bahkan untuk dirinya sendiri. Teman-teman, kita juga bisa belajar dari tokoh Alkitab. Ada cerita tentang Daud dan Batsheba. Awalnya, Daud melihat seorang wanita bernama Batsheba sedang mandi. Dari melihat, muncul keinginan. Seharusnya ia bisa berhenti di situ. Tetapi ia memilih untuk menuruti keinginannya. Daud kemudian memanggil Batsheba dan melakukan dosa perzinahan. Padahal Batsheba ini udah punya suami. Masalah nggak berhenti di situ. Ketika Batsheba hamil, Daud berusaha untuk menutupi kesalahannya. Namun karena usahanya gagal, ia akhirnya mengambil keputusan yang jauh lebih buruk. Ia mengatur agar suami Batsheba, yaitu Uria, ditempatkan di garis terdepan pertempuran sampai akhirnya mati. Dengan kata lain, hawa nafsu yang awalnya hanya melihat berubah menjadi perzinahan dan pembunuhan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, dampaknya bisa sangat parah. Bahkan bisa sampai terjadi pembunuhan. Dan siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Orang lain juga akan dirugikan. Makanya, kita harus berusaha untuk mengendalikan diri kita sendiri. Mengendalikan diri bukan berarti menahan semua keinginan ya, tetapi memilih yang benar dan yang harus ditolak. Sebagai anak muda, godaan seperti FOMO, pergaulan bebas, dan emosi seringkali terasa sangat kuat, sehingga kita mudah bertindak tanpa berpikir panjang. Karena itu, penting untuk kita belajar mengambil keputusan dengan berpikir terlebih dahulu. Apakah keputusan itu baik untuk kita? Dan apakah itu hanya dorongan sesaat aja? Kita juga perlu berani berkata tidak pada hal yang salah, meskipun itu datang dari teman kita sendiri. Serta memilih lingkungan yang membawa kita
ke pengaruh yang baik dalam hidup. Kalau teman kita mengajak kita untuk melakukan suatu hal yang itu tidak baik, bilang tidak, katakan tidak, jangan ikut. Karena teman yang baik itu nggak akan menjerumuskan kita, tapi akan membawa kita ke dalam hidup yang baik. Alkitab juga mengajarkan dalam Galatia 5 ayat 22-23 bahwa penguasaan diri adalah buah roh, yang berarti kita bisa melihatnya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan firman. Dengan demikian, kita memiliki kekuatan untuk menahan diri kita dan tidak mudah dikuasai oleh keinginan daging. Pada akhirnya, mengendalikan diri adalah tanda kekuatan sejati, bukan tentang kehilangan kebebasan, tetapi tentang tidak diperbudak oleh hawa nafsu kita. Nah, teman-teman, kita udah sampai di akhir video nih. Dan kita udah belajar tentang hawa nafsu itu apa aja sih dampaknya dalam kehidupan kita. Terus, kira-kira sekarang teman-teman bakal berpikir dulu sebelum bertindak atau bertindak dulu sebelum berpikir setelah melihat video tadi? Kalau aku sih pasti berpikir dulu sebelum bertindak, karena kalau semisal bertindak dulu sebelum berpikir, kalau semisal konsekuensinya besar, gimana? Merugikan aku juga sih, jadi aku lebih baik berpikir dulu sebelum bertindak. Karena Alkitab juga mengajarkan untuk kita bisa menguasai diri kita sendiri dari hawa nafsu. Jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kok warnanya berubah? Apa kita diskoan di sini? Kayaknya sih di video selanjutnya aja nggak sih? Nah, kita udah sampai di ujung video. Thanks for watching and bye-bye! Ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya kau yang terhebat. Ku akui, kaulah segalanya.